Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah setelah sekian lama vakum nggak rilis video-video, akhirnya sekarang berkesempatan rilis video lagi. Dan sesi kali ini dan beberapa sesi ke depan mengingat mendekati momen-momen seleksi tingkat kota OSN ya. Jadi saya mau ngebahas soal-soal OSN tingkat kota. Pembahasan ini bukanlah solusi resmi, jadi open to discuss. Buat teman-teman yang mau mendiskusikan pembahasannya, silakan tulis di kolom komentar. Dan oke, langsung aja kita bahas dari nomor 1. Dalam teori nebula, untuk pembentukan tata surya digambarkan bahwa planet-planet itu ada 5 pilihan di sini. Mana yang benar ya? Jadi nggak terbatas satu pilihan yang benar. Yang satu dibangun melalui proses akresi, 2 merupakan fragmen dari matahari dihasilkan dari gaya pasang surut, 3 memiliki komposisi kimiawi sama, 4 benda langit bergerak di ruang antar bintang kemudian terperangkap, 5 ada planet terestrial, Jovian, planet kerdil. Mana aja yang benar ya? Oke, untuk menjawab soal ini kita bahas sedikit tentang teori pembentukan tata surya. Jadi ada cabang ilmu astronomi yang disebut kosmogoni. Itu ilmu astronomi yang mempelajari asal mula tata surya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi ini akan dijelaskan secara singkat dua teori. Yang pertama teori nebula, sebagaimana di soal. Yang kedua teori tidal. Oke, kalau berdasarkan teori nebula, tata surya itu terbentuk dari awan antar bintang yang besar, yakni nebula, yang berotasi dan mengalami keruntuhan gravitasi atau kolaps. Bisa dilihat ya gambar yang di bawah itu, yang A ya. Jadi ada awan antar bintang atau nebula yang besar, kemudian mendapatkan satu gaya dari hasil misalnya ledakan supernova dari bintang sekitarnya. Itu akan memberikan gaya sehingga nebula itu akan berotasi pada porosnya. Nah, selain berotasi, akibat gaya gravitasi, nebula itu akan mengkerut. Kalian bisa baca lebih lengkap tentang proses ini di materi evolusi bintang ya, pembentukan bintang. Ini nama-nama pencetus pertamanya. Jadi kurang lebih garis besarnya seperti ini. Yang pertama adalah awan debu gas ini mengalami keruntuhan ya. Jadi pemampatan semakin padat. Nah, efek dari pemampatan itu mengikuti hukum kekekalan momentum sudut, rotasinya lebih cepat, lalu temperaturnya juga meningkat. Nah, karena rotasi yang cepat itu, awan akan memipih. Bisa dilihat ya yang B, kemudian gambar yang C. Akan memipih terutama di bagian ekuatornya. Awan gas memipih dan akhirnya di pemipihan itu akan mengalami kondensasi menjadi protobintang. Kondensasi menjadi protoplanet yang di pemipihannya itu, dan yang di pusatnya itu kondensasi menjadi protobintang. Protobintang jadi bintang yakni matahari, dan protoplanetnya jadi planet. Itu kurang lebih gambaran secara singkat teori nebula. Nah, komposisi awal nebulanya tentu sebagian besar adalah hidrogen dan helium, dan 2% partikel lain yang lebih berat. Jadi planet itu terbentuk dari kondensasi piringan nebula. Kondensasi itu adalah pembentukan partikel padat atau cair dari awan gas tadi. Jadi yang awalnya berbentuk gas mengalami kondensasi jadi partikel padat. Nah, kemudian partikel-partikel padat itu akan mengalami akresi. Yakni yang asalnya partikel itu kecil-kecil ya, bertumbukan, bergabung jadi objek yang lebih besar yang disebut planetesimal. Nah, planetesimal ini ada yang bentuknya tidak beraturan, ada sebagaimana digambarkan oleh meteorit atau asteroid ya. Bisa juga berbentuk planetesimal ukuran besar yang bentuk bola karena tarikan gravitasinya. Jadi hasil pembentukan teori nebula ini selain tentu saja mataharinya, itu ada planet terestrial, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, ada planet Jovian, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ada asteroid, dan ada objek sabuk Kuiper. Objek sabuk Kuiper itu ada planet kerdil, ada komet, dan lain-lainnya. Itu.
Nah, kondensasi partikel penyusun tadi itu bergantung material pembentuknya. Bisa dilihat temperaturnya ya. Untuk partikel-partikel padat seperti metal oxide, kemudian iron, nikel, silikat, penyusun-penyusun atau material-material penyusun planet terestrial itu berkondensasi pada suhu yang tinggi. Sedangkan untuk partikel-partikel yang sifatnya seperti gas, seperti air, kemudian amonia, metana, yang mana banyak di planet-planet Jovian itu terkondensasi di temperatur yang lebih rendah. Makanya bisa dilihat mengapa planet-planet terestrial itu dekat dengan matahari, karena semakin dekat dengan pusat asal pembentukan nebula tadi, matahari tadi, itu suhunya semakin tinggi. Bisa dilihat ya gambar yang kanan ini. Jadi semakin jauh dari matahari suhunya kan semakin dingin. Nah, partikel-partikel penyusun planet yang berupa gas tadi seperti metana, amonia dan lain-lain itu akan berkondensasi di suhu yang lebih dingin, sehingga jaraknya lebih jauh dari matahari dibandingkan planet-planet yang tersusun dari partikel-partikel yang terestrial tadi seperti silikat, iron, atau metal tadi. Itu ya, itulah yang menjelaskan kenapa planet terestrial itu letaknya lebih dekat dari matahari. Sebetulnya teori ini masih banyak problem-problem yang perlu dijelaskan, seperti mengapa terkait kekekalan momentum sudut dan lain-lain, tapi nggak saya bahas di sini. Oke, selanjutnya terkait teori tidal atau teori Jeans. Jadi awalnya ada satu nebula besar ya, matahari, calon matahari, bisa dilihat gambar A ini, mengalami papasan dengan bintang bermassa besar. Nah, bintang bermassa besar ini akan memberikan gaya pasang surut terhadap matahari, calon matahari tadi, sehingga terbentuk filamen-filamen ya, bisa dilihat di gambar A. Jadi memanjang gitu ya, filamen-filamen. Nah, kemudian bintang bermassa besarnya dia pergi, sedangkan filamen tadi dia akan mengalami kondensasi sehingga terbentuklah protoplanet. Bisa lihat gambar C. Itu kurang lebih teori tidal. Nah, kalau kita kembali ke soal ya, manakah yang benar? Yang pertama, satu dibangun melalui proses akresi dari awan gas dan debu primordial. Ini benar ya, sesuai tadi. Yang kedua, merupakan fragmen dari matahari yang dihasilkan dari gaya pasang surut. Ini salah karena harusnya ini adalah teori tidal. Kemudian yang ketiga, memiliki komposisi kimia yang sama, itu salah juga karena tadi planet terestrial itu tergantung rocky, batuan-batuan ya seperti silikat, besi dan lain-lain, sedangkan planet Jovian itu lebih tersusun dari gas, hidrogen, helium, metana dan lain-lain. Kemudian yang empat, ada benda langit yang bergerak di ruang antar bintang kemudian terperangkap. Ini juga salah karena sesuai teori nebula tadi, bintang dan planet-planet itu satu asal dari nebula yang sama, bukan dari benda langit dari entah dari mana di ruang antar bintang. Kemudian nomor 5, ada planet terestrial, planet Jovian, dan planet kerdil. Ini juga benar ya tadi ya. Jadi yang benar adalah 1 dan 5. Oke. Kemudian soal nomor 2, teori yang umum dalam evolusi bintang menandakan bahwa ada ABCDE ini semuanya tentang matahari ya. Oke, sebelum membahas ini, coba kita sedikit review dulu materi tentang evolusi bintang. Nah, jadi evolusi bintang seukuran matahari itu awalnya dari nebula atau awan antar bintang ya. Kemudian mengalami kondensasi, singkat cerita jadilah protobintang. Protobintang dia akan semakin optimal mengalami peningkatan suhu, terjadi pembakaran, fusi di intinya, sehingga jadilah bintang deret utama. Nah, bintang deret utama lama-lama inti dari bintangnya itu, hidrogennya semuanya telah mengalami fusi jadi helium, sehingga bintang deret utama jadi raksasa merah untuk mengalami pembakaran inti yang material yang lebih berat lagi. Kemudian raksasa merah
dia akan mengalami, intinya akan semakin kompak, semakin menyusut, sedangkan selubungnya dia akan lepas, sehingga membentuk planetary nebula ini karena selubungnya lepas. Sedangkan intinya yang menjadi kompak atau semakin menyusut tadi, dengan massa jenisnya semakin besar tadi karena semakin menyusut, intinya itu akan menjadi katai putih. Jadi tahapannya nebula, protobintang, bintang jatuh utama, raksasa merah, planetary nebula, katai putih. Itulah bintang seukuran matahari. Kalau bintang yang dengan bermassa besar, jauh lebih besar dari massa matahari, bisa beda lagi prosesnya. Bisa teman-teman pelajari di evolusi bintang. Nah, saat ini matahari di deret utama itu kurang lebih akan menghabiskan masa selama 10 miliar tahun ya. Jadi memang sangat lama, dan sekarang itu baru sekitar 4,6 miliar tahun ya usia matahari. Nah, selama di deret utama ini bintang relatif stabil, nggak mengalami besar, nggak mengalami pendinginan atau tambah panas. Jadi luminositasnya cenderung tetap. Oke, itu mungkin gambaran singkatnya. Sekarang kita lihat soalnya lagi. Yang A, matahari akan menjadi bintang berpulsasi dalam kurun waktu 1 juta tahun. Bintang berpulsasi itu bintang variabel ya. Nah, bintang variabel itu ada di masa raksasa merah atau red giant. Sedangkan matahari di deret utama, yang mana butuh waktu tadi 10 miliar tahun di deret utama. Jadi ini salah ya, karena ini cuma 1 juta tahun. Yang B, matahari akan berukuran dan memiliki kecemerlangan yang sama paling tidak untuk beberapa miliar tahun lagi. Bener ya, tadi sekitar 10 miliar tahun itu di deret utama, sekarang masih 4,6 miliar usia sekarang, artinya masih sisa sekitar 5 miliar tahun lagi. Yang C salah, karena tadi harusnya stabil, kecemerlangannya nggak berkurang. Yang D juga salah, nggak bertambah, relatif tetap selama di deret utama. Dan yang E salah. Salahnya adalah karena ini mungkin tadi di luar pembahasan di slide ya. Bintang-bintang generasi pertama sejak Big Bang. Big Bang itu diperkirakan 13,7 miliar tahun yang lalu. Nah, sedangkan usia matahari baru 4,6 miliar tahun. Jadi dari segi usia aja satu jauh. Yang kedua, nanti kalian kalau baca-baca lagi ada yang namanya bintang populasi 1 dan populasi 2. Populasi 1 itu adalah bintang yang kaya akan materi-materi berat seperti besi, nikel, dan lain-lain. Sedangkan populasi 2 itu bintang yang miskin materi berat. Nah, bintang yang miskin materi berat inilah bintang-bintang yang lebih tua atau mendekati generasi pertama sejak Big Bang. Karena saat awal mula Big Bang itu partikel yang ada hanya hidrogen dan hidrogen saja, kemudian ada hidrogen dan helium. Baru kemudian seiring proses alam semesta semakin tua, terjadi pembentukan bintang-bintang, barulah terbentuk material-material baru yang tadi material berat. Jadi sebagian materi penyusun matahari yang materi-materi berat tadi itu merupakan sisa-sisa dari kematian bintang-bintang sebelumnya. Kesimpulan yang salah. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, sekian dulu pembahasannya. Semoga bermanfaat.